Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin masih ngobrol ringan terkait dengan kabar Manchester United. Tentunya Manchester United di Football United secara ringan amatiran ala gua karena ada kabar dari salah satu reporter mungkin ya dari Sky Sports, Dharmesh Sheth, ataupun ya wartawan, atau yang jelas dia ini memberitakan atau mengabarkan Manchester United ini saat ini mencari penyerang termasuk Cody Gakpo dan juga bek kanan. Tapi ada juga peluang signifikan tidak ada pemain yang akan datang di bulan Januari. Kedatangan bek kanan ini sepertinya akan tergantung dengan masa depan Wan-Bissaka. Yang penting ini ya, Manchester United juga sadar tentang keadaan FFP, yaitu adalah Financial Fair Play. Jadi Manchester United dikabarkan oleh Dharmesh Sheth ini ada kemungkinan terkena Financial Fair Play. Masih spekulasi, oleh karena itulah pasar peminjaman atau meminjam pemain ya, pilihan untuk meminjam pemain sekarang ini sedang dikaji ataupun juga dilihat oleh Manchester United. Di sisi lain dari harian Man United ini mungkin harian lepas ya, manunitednews.com masih mengambil dari apa yang dikatakan oleh Dharmesh Sheth sebagai headline-nya, mengatakan itu tadi ada peluang signifikan tidak ada pemain yang datang di bulan Januari karena keadaan financial fair play dari Manchester United. Sekali lagi, ini masih spekulasi, masih belum tentu. Manchester United dikabarkan oleh Sheth ini menghabiskan lebih dari 200 juta pounds di musim panas yang lalu, dan mereka juga sangat sadar tentang keadaan financial fair play. Mereka bisa saja akan melakukan peminjaman atau mencari pemain yang bisa dipinjam untuk musim dingin nanti, di bursa musim dingin. Kalau mereka bisa mencari solusi dari Aaron Wan-Bissaka, mungkin mereka juga akan mencari pemain di bek kanan baru. Oke, sekarang kabarnya demikian. Menurut gue bagaimana ini? Complicated. Memang betul Manchester United di musim panas kemarin ini menghabiskan dana yang cukup besar, tentu saja dengan menghadirkan Anthony 100 juta lebih, lalu juga lebih dari 70 juta Casemiro, lalu ada Tyrell Malacia yang nilainya juga secara akumulasi ini tinggi banget ya untuk Manchester United. Nah, bagaimana dengan bursa Januari nanti? Dengan tidak ada lagi Cristiano Ronaldo, pemain yang diharapkan bisa menjadi mesin gol dari Manchester United musim ini ya. Manchester United tentu saja butuh penggantinya. Saat ini di posisi depan tentu saja ada Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. Dan kalau gue lihat dari daftar pemain penyerang dari Manchester United, ini gue ambil dari Transfermarkt ya. Jadon Sancho sekarang masih masa pemulihan di Belanda. Marcus Rashford oke. Anthony Elanga masih so-so. Alejandro Garnacho oke, bagus. Tapi menurut gue pemain seperti Alejandro Garnacho ini tidak bisa digeber. Sangat-sangat riskan kalau digeber. Ini mengingatkan gue sekali lagi akan Michael Owen, dimana ketika dia muda, luar biasa, prodigi, digeber, akibatnya apa? Sebelum masuk masa usia emasnya sudah sering cedera, dan dicurigai hal tersebut terjadi karena ketika dia muda ya, ini terlalu digeber, dimana fisiknya masih belum sempurna betul dan juga kondisi mentalnya. Ini yang juga gue lihat bagi seorang Alejandro Garnacho. Lalu ada Anthony, oke. Facundo Pellistri kabarnya musim dingin nanti akan berusaha untuk keluar dengan status pinjaman, menambah jam terbang lagi ya. Mason Greenwood kita lupakan, dan juga Anthony Martial. Jadi kalau melihat dari hal ini, praktis ada Marcus Rashford, Anthony Elanga, Garnacho, Anthony, dan juga Martial. 5 pemain yang menurut gua ini sangat sangat-sangat pendek sih.
Artinya dari sisi kuantitas, ini menurut gue sangat mengkhawatirkan. Dan kalau melihat pemain lain yang mungkin bisa didorong ya dari lini tengah, gue tidak melihat sih, karena pemain seperti Amad Diallo juga saat ini sedang dipinjamkan di Sunderland. Lalu kalau melihat pemain muda, ada Charlie McNeil, ada Joe Hugill, dan pemain lain ya, Matteo Mejia dan juga Noam Emeran. Gue tidak melihat mereka ini juga siap untuk diandalkan di lini depan. Melihat bagaimana jam terbang kualitas mereka dan juga pemain muda yang lain ketika diturunkan di peminjaman, di masa uji coba, di Spanyol. Jadi intinya adalah kalau seandainya Manchester United memang betul tidak mendatangkan sama sekali, gua khawatirkan akan sulit bagi Manchester United untuk bisa bersaing di 4 kompetisi yang berbeda yang diikuti dengan target yang berbeda-beda. Di Premier League akan sangat berat untuk bisa lolos 4 besar, melihat bagaimana pesaing-pesaing lainnya dari Manchester United. Lalu di FA dan juga Carabao, gua pikir akan demikian juga. Kenapa? Karena masih ada tim-tim yang secara kualitas di atas Manchester United yang sekarang masih berkompetisi di 2 ajang tersebut. Plus tentu saja bagaimana kejutan-kejutan dari tim di bawah ya, baik itu mungkin di klasemen yang masih di bawah ataupun juga dari Championship contohnya. Dimana ketika mereka bermain di FA ataupun juga Carabao, ini sangat sulit untuk diterka. Dan di Europa League, ini lagi bagaimana klub-klub raksasa Eropa juga masih berkompetisi di sana. Sehingga menurut gue akan sangat berat bagi Manchester United untuk bisa bersaing ya, mencapai target bahkan di kompetisi-kompetisi tersebut kalau tidak mendatangkan pemain baru khususnya untuk lini depan. Nah, sekarang untuk mendatangkan pemain baru ini tentu saja ada 2 pilihan. Apakah akan secara transfer ataupun pinjaman. Nah, kalau transfer bagaimana ini? Ada ancaman dari financial fair play. Walaupun ini masih belum pasti ya, karena baru dalam level dicurigai, menurut gue demikian ya. Ya harus berhitung sih. Dan kalaupun tidak, solusi lainnya adalah mungkin dengan mendatangkan striker dengan harga murah. Pilihan ada beberapa, Memphis Depay contohnya, salah satu pilihan. Ataupun juga pemain lain, itu juga bisa jadi pilihan. Ataupun juga meminjam, itu juga bisa jadi pilihan. Manchester United tentu saja beberapa musim yang lalu sempat meminjam Ighalo yang kurang berhasil menurut gue, tapi bukan berarti kalau seandainya Manchester United melakukan peminjaman ya, maka hasilnya tidak bagus. Enggak, tergantung dulu, karena Manchester United juga pernah meminjam pemain dalam jangka waktu yang tidak panjang ya, Henrik Larsson ketika zamannya Sir Alex Ferguson, pemain yang berpengalaman juga punya kemampuan yang sangat bagus dan pada saat itu mampu memberikan kontribusi kepada klub. Sehingga menurut gua kalau seandainya Manchester United memang mungkin baru akan aktif di bulan atau di musim panas ya, artinya menggelontorkan uang lebih dan lain-lain mungkin terkait dengan financial fair play, ya 2 solusinya, mencari pemain murah atau meminjam pemain. Tentu saja ini dengan efek yang diharapkan adalah jangka pendek. Immediate efeknya jangka pendek biasanya adalah pemain yang sudah punya pengalaman ya kan, sudah bisa memberikan efek secara pendek, secara langsung itu bisa dilakukan. Kalau memang demikian, pilihan-pilihannya menurut gue banyak dan ya ini harus dieksplor oleh manajemen Manchester United di waktu yang menurut gue akan semakin sempit karena sebentar lagi bursa transfer juga akan segera dibuka. Tapi menurut gue ringan amatiran, gue sih berharap Manchester United ya bisa mendatangkan pemain kelas 1 untuk financial fair play ya, mungkin dengan atau tidak dengan harga yang terlalu tinggi, tidak dengan harga mungkin 70 juta ataupun 80 juta atau bahkan lebih. Ada beberapa nama yang dikait-kaitkan dengan Manchester United, Gonzalo Ramos, Joao Felix, 2 pemain ini jelas harganya lebih dari 100 juta kabarnya. Lalu juga Victor Osimhen pun juga demikian. Nah, dengan situasi seperti ini menurut gue tidak mungkin untuk mendatangkan pemain-pemain itu. Plus juga mungkin seorang Dusan Vlahovic, andalan dari Juventus, yang menurut gue juga akan dilepas dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga menurut gue
Manchester United harus betul-betul jeli mencari pemain yang harganya mungkin di sekitaran 40 atau mungkin maksimal 50 atau mungkin ya 50 lebih sedikit, tidak lebih dari itu, yang punya kualitas bagus dan bisa memberikan efek langsung di lini depan bagi Manchester United. Ini sangat menarik ya berita ini, ditambah ya bursa transfer akan segera dibuka. Gue tidak sabar nih untuk melihat bagaimana ya aksi ataupun juga gerakan dari manajemen Manchester United yang menurut gue nggak bisa nggak sih. Ini kehilangan Cristiano Ronaldo di lini depan harus dicari gantinya dan itu harus diambil dari eksternal. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.